Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Hal itu untuk menunjukkan kebenarannya pada masa kini, supaya Ia terbukti benar dan pembenaran dari orang yang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia dengan segala usahanya tidak akan bisa membenarkan dirinya. Manusia dengan cara berpuasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dengan rajin, melakukan kebaikan, itu semua tidak bisa membuat diri kita menjadi benar. Karena manusia rentan jatuh lagi ke dalam dosa karena keinginan daging. Manusia telah berdosa dan menjauh dari kemuliaan Tuhan. Manusia berdosa hanya bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan berarti itu bukan karena kuasa dan tindakan kita, melainkan karena kuasa dan anugerah Tuhan semata. Dia telah menyatakan kebenarannya melalui Yesus Kristus, menjadi tebusan dosa, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pembenaran merupakan ungkapan Paulus yang sangat penting di dalam kitab Rom 3 ayat 26. Paulus dengan gemerlang menjelaskan bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Menurut Paulus, seorang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di bawah murka Allah. Mereka gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya dan menyembah berhala. Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan Sunat memang baik dan suci, tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Bagi Paulus, manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi oleh iman. Pembenaran cuma-cuma datang dari Allah melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Pemahaman yang baik tentang pembenaran di dalam kehidupan umat Kristen sangat penting dan mutlak diperlukan. Karena dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang doktrin pembenaran,
dapat membantu kita untuk memperoleh keselamatan dan juga bertumbuh dalam iman kepada Yesus, sehingga akhirnya kita semua boleh memiliki pengetahuan yang benar tentang doktrin pembenaran. Dari hasil uraian tersebut menunjukkan bahwa pembenaran merupakan satu hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang percaya. Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia belas kasihan Allah yang begitu dalam kepada manusia, sehingga Ia memberikan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma kepada manusia. Kebenaran Allah itulah yang membenarkan orang-orang berdosa. Di dalam kasih karunia ini, orang-orang percaya berdiri dan bermegah di dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Rom 5 ayat 2b. Allah mengutus anaknya dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena dari zaman dulu manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi sekarang Allah sendiri datang kepada manusia untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Rom 3 ayat 30. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, tetapi hanya di dalam kasih karunia Kristus Yesus lewat iman manusia memperoleh pembenaran. Kematian Kristus menunjukkan tuntutan Allah akan keadilan. Agar Tuhan adil, Dia harus melaksanakan keadilan. Untuk melakukan hal ini, Dia mengedepankan Yesus Kristus sebagai pendamaian dengan darahnya. Allah memenuhi tuntutan keadilannya melalui kematian Yesus Kristus. Dan ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adil, karena membiarkan dosa selamanya tidak dihukum berarti tidak ada keadilan. Di masa kini kita seringkali terlalu bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan menganggap semua hukum tidak adil. Namun para pembaca surat Paulus ingin mengetahui bagaimana Allah dapat dianggap adil jika Ia tidak menghukum dosa, karena hukuman memang pantas diberikan kepada para penjahat, orang berdosa. Maka Allah membuktikan keadilannya di dalam Kristus. Dosa-dosa umat pilihan tidak dibiarkan begitu saja, namun dihukum di dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu adil, karena Dia benar-benar menghukum dosa seperti yang dijanjikan. Dan secara bersamaan selain membuktikan di kayu salib bahwa Tuhan itu adil, juga ditunjukkan bahwa Tuhanlah yang membenarkan. Allah adalah pembenar, karena Dia adalah yang membenarkan orang-orang pilihan ketika Dia memperhitungkan kebenarannya kepada mereka. Bayangkan saja, apakah Anda menganggap seorang hakim adil jika ia tidak pernah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang bersalah? Namun hukuman bagi melanggar hukum Tuhan adalah kematian. Rom 3 ayat 23. Hukuman itu harus dilaksanakan, dan Yesuslah yang dipilih Allah untuk melaksanakannya. Meskipun mereka juga diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, melalui keadilan Allah dalam menghukum Kristus atas dosa-dosa mereka, kita mempunyai pengetahuan yang lebih lengkap tentang Yesus Kristus dalam kematiannya bagi kita sebagai pendamai dengan darahnya di kayu salib, membuktikan kebenarannya sepanjang masa. Apa yang kita miliki adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita punya Tuhan mengasihi kita. Yesus Kristuslah kebenaran Allah. Ia membersihkan dosa-dosa kita dan membuat kita benar di hadapan Allah, sehingga kita merespon kasih karunia Allah dengan iman yang teguh dan menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iman hanya kepada Yesus yang membenarkan
bukan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Allah menunjukkan keadilannya melalui Yesus Kristus dan nyata melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga benar dan Ia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Yesus, iman yang kokoh, dan menghasilkan buah yang baik kepada orang lain dengan kasih, ketaatan, dan hidup kudus di hadapan Allah. Amin. Thank you for watching.